petani, tingkat kerajinannya tidak perlu dipertanyakan. Konsistensinya pada apa yang dia kerjakan juga tidak perlu diragukan. Tetapi seringkali apa yang dikerjakan oleh para petani tidak selamanya berhasil diakibatkan oleh berbagai sumber faktor yang menyebabkan kegagalan dalam budidaya maupun pertanian itu sendiri. Ada banyak dan beragam jenis hama yang ada pada tanaman-tanaman yang dikerjakan oleh para petani. Salah satu contohnya ini adalah tanaman cabai, yang kalau dibuat dalam skala besar, jenis tanaman cabai pasti memiliki hama. Hama pada tanaman cabai bisa saja seperti hama trips, hama apis, ya, kutu putih atau kutu kebul biasa dipanggil, atau kutu daun. Demikian juga mungkin hama ulat. Nah, di contoh ini kita mau melihat ini adalah contoh hama putih atau kutu putih, kutu kebul. Nih, ya, nih banyak sekali. Nah, hama ini menghisap cairan pada daun, mengakibatkan dia menggulung seperti ini, ya, dan membuat daun menjadi kaku, tebal, bahkan mengganggu pertumbuhan pucuk seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini tentu harus diatasi oleh para petani. Ya, kalau kita lihat lagi di daunan ini, perhatikan di sini, ini ada hama ulat, ya, hama ulat ini. Nah, bisa disorot lebih dekat. Ini ada ulat yang tentunya juga ini menyebabkan dedaunan kering dan pada akhirnya membuat ya tanaman ini sendiri rusak. Nah, ini bagaimana mengatasinya? Tentu kita bisa memakai insektisida kimia. Tetapi hari ini kita memakai insektisida alami yang mungkin bisa saja rekan-rekan bisa memanfaatkan tepung kunyit. Ini kebetulan produksi pabrikan yang sudah dalam bentuk serbuk. Ini hanya tinggal diaduk, dikocok, lalu dimasukkan kepada saringan. Tetapi sedulur, hari ini kita menggunakan insektisida alami. Kita akan menangani masalah kutu ini dengan insektisida alami yang berasal dari puntung rokok yang kita sudah fermentasi, ya. Saya sudah menyaringnya sedulur dan malah juga sudah memfermentasinya, dan inilah bentuk cairannya, dan ini warnanya kecoklatan, dan ini fermentasi, dan kita akan tuangkan. Ini dia cairannya, ya, seperti warna teh. Aromanya seperti aroma teh, ya. Nah, ini kita akan coba semprot satu-satu. Nah, ini alhamdulillah, puji Tuhan, ini ya. Kita semprot. Ini juga hampir di setiap daun besar ada, ya, kutu kebul ini, ya, kutu putih. Jadi menyebabkan daun menggulung dan keras, tebal. Lama-lama daun itu akan menjadi, ya, mengering dan akhirnya rontok. Nah, ini juga kita siram. Sedulur, ini kita lakukan tentu
tidak hanya satu kali, kita lakukan ini beberapa kali sampai hama putih itu pada prinsipnya hilang dari dedaunan ini dan menimbulkan daun tumbuh segar kembali. Nah, kita akan lakukan penyemprotan 3 hari lagi, demikian juga 3 hari lagi sampai bentuk dedaunan kembali normal. Ini adalah cara bagaimana mengatasi daun keriting, mengatasi hama pada tanaman cabai yang diakibatkan oleh hama thrips, hama aphids, kutu daun atau kutu putih maupun ulat yang ada di dalam tanaman. Saya pikir ini ulat ini mudah-mudahan juga akan rontok. Dan demikian sedulur, ini adalah tanaman cabai yang kita tumpang sarikan dengan tanaman jahe. Dan dengan penyemprotan ini diandaikan kita sudah mengatasi potensi kegagalan dalam bercocok tanam. Jadi sedulur, setelah 3 kali penyemprotan hama di belakang setiap daun, ya, alhamdulillah sudah tidak kelihatan lagi, ya, sudah habis. Tetapi ini tetap kita akan rawat, ya, dan kelihatan daun-daun segar sudah mulai tumbuh di pucuk daun, dan tadinya daun yang agak keras, tebal dan melipat ini sudah mulai normal seperti biasanya. Sedulur, inilah yang saya lakukan ketika cabai mengalami gejala keriting daun ataupun mulai rontok dan berwarna kuning. Yang saya gunakan adalah pestisida dari potongan rokok kretek, dan setelah saya saring dapat hasilnya ini. Saya berharap, ya, ketika cabai ini akan saya tanam di polybag, karena ini usianya sudah cukup untuk dipindahkan ke polybag, maka saya akan terus melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap potensi keriting daun di setiap tanaman. Saya kira itu sedulur sharing saya terhadap bagaimana mengatasi keriting daun, yaitu dengan pestisida air kretek atau rokok yang difermentasi. Tentu ada banyak cara lain, pestisida lain, tetapi ini adalah pestisida alami. Sedulur, jangan lupa untuk subscribe, tanda like atau komen. Kita berbagi pengetahuan demi kemajuan dan kemakmuran dunia pertanian kita. Salam untuk Indonesia sehat.